minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa ini. Ya, silakan saya maju. Nah, Ibu harap semua teman-teman silakan berdiri. Siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Salam Maria, berahmat Tuhan serta hilang kau yang berwanita dan terciptalah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu Terima kasih ya Mas ya. Oke baik. Nah sekarang sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Ya Bu. Ada yang menyebutkan? Tunggu dulu ya. Kalau misalkan Ibu panggil namanya, jawab aja ya. Ya Ibu. Nasir, Marni, hadir Ibu. Gresen, Hadir Ibu. Jasa, Hadir Ibu. Zala, Dam, hadir Ibu. Gaus, Hadir Ibu. Tamnau, hadir Ibu. Lasmini, hadir Ibu. Semuanya hadir? Ya, Ibu. Oke baik. Nah sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Pernah tidak kalian melihat lingkungan di sekitar kalian itu ada lingkungan bersih dan lingkungan kotor? Nah sekarang Ibu mau tanya, kenapa bisa lingkungan kotor itu kotor? Maksudnya kenapa lingkungan kotor itu banyak sampah? Ya silakan Mas. Nah, yang membuat sampah sembarang tempat tadi itu siapa? Manusia. Kita sebagai manusia. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, mulai dari menjelaskan apa itu interaksi manusia dengan lingkungannya, terus yang kedua bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya, dan bagaimana ketergantungan manusia dengan lingkungannya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ya Bu. Oke baik, Ibu minta semuanya perhatikan di dalam. Ya Bu. Coba perhatikan gambar tersebut. Kalian lihat baik-baik. Di situ ada dua jenis gambar lingkungan. Coba sebutkan lingkungan apa saja yang di dalam Lingkungan bersih. Nah, di lingkungan bersih itu apa yang dilakukan oleh manusia atau gambar yang ada di dalam lingkungan tersebut? Membuang sampah. Lingkungan bersih membuang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi? Saya Bu. Ya. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Ya, sedangkan kalau misalkan di lingkungan kotor itu manusia yang ada di dalam gambar itu sedang melakukan kegiatan apa? Membuang sampah di sungai. Potong pohon Ibu. Iya, betul sekali. Di dalam gambar tersebut ada dua jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya Ibu. Mereka melakukan dua interaksi. Yang pertama itu interaksi positif, di mana gambar yang di sebelah kanan ini manusia melakukan kegiatan seperti membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah dan menanam pohon. Nah, sedangkan gambar di sebelah kiri ini di mana kegiatan manusia yang mereka lakukan itu adalah membuang limbah di permukiman warga, terus membuang sampah di sungai dan juga menebang pohon. Nah, anak-anak, hari ini pertama kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi itu adalah hubungan antibalik antara manusia dengan lingkungannya, yang dimana kalian membutuhkan air tidak untuk minum. Butuh air. Itu adalah bentuk ketergantungan kita sebagai manusia dengan lingkungannya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian buang sampah di sungai, apa yang terjadi setelah kalian membuang sampah di sungai? Sungai itu akan tercemar dan makhluk-makhluk di sungai itu akan mati. Iya, betul sekali Dio, bahwa sungai tersebut akan tercemar
tercemar dan kita tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan apanya di sungai. Air. Betul sekali karena airnya sudah Tercemar. Kita tepuk tangan. Oke, berikutnya coba perhatikan contoh di dalam gambar di dalam di situ ada gambar apa saja di contoh yang pertama? Manusia sedang minum air dan yang Manusia tidak bisa minum air. karena Gambar yang pertama manusia meminum ya, air. satu silakan. Ya, Gio. Gambar yang pertama itu manusia meminum air bersih. Ya, terus nomor yang kedua. Manusia tidak minum air bersih karena sudah berpuasa semalam. Iya, betul sekali. Nah, ini semua adalah merupakan ketergantungan manusia dengan lingkungan dan gambar di sini. Kenapa bisa lingkungan kotor? Karena disebabkan oleh manusia. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang komponen-komponen di lingkungan. Di lingkungan anak-anak, dia memiliki dua komponen. Yang pertama itu adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama kita akan bahas tentang komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah di mana komponen itu adalah unsur yang tidak hidup. Coba perhatikan gambar di dalam, perhatikan baik-baik. Apa saja komponen abiotik yang ada dalam gambar tersebut? Ya, yang bisa angkat tangan saja. Ya, ada Air, ibu, tanah, Ya. udara. betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Benar sekali anak-anak. Komponen abiotik itu adalah contohnya air, tanah, dan udara. Nah, yang kedua, dengar ibu dulu. Tidak boleh ribut dan tidak boleh dan perhatikan apa yang ditampilkan di depan. Siap? Siap, Ibu. Bu. Nanti ibu suruh maju di depan dan bernyanyi. Oke. Yang kedua, kita akan belajar tentang komponen biotik. Nah, komponen biotik ini anak-anak adalah komponen makhluk hidup. Ada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kalau komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, berarti manusia itu masuk komponen mana? Abiotik atau biotik? Yang bisa jawab silahkan angkat tangan, tidak boleh berebutan. Saya ibu biotik. Ya, tepuk tangan untuk Fransir. Baik sekali. Kita sebagai manusia adalah masuk dalam komponen biotik karena kita merupakan makhluk hidup. Nah, di dalam komponen biotik ini anak-anak, dia memiliki peran atau memiliki hubungan satu sama lain. Misalkan di dalam itu ada produsen. Nah, produsen itu adalah tumbuhan. Kenapa produsen itu? Nah, anak-anak, komponen biotik itu adalah memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, yang pertama itu produsen. Di dalam gambar tersebut, produsen itu adalah menghasilkan makanan sendiri. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar yang ditampilkan di depan. Di dalam situ mana yang disebut dengan produsennya? Saya ibu. Ya silakan nih. Tumbuhan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk nih. Iya. Apa yang teman kalian jawab itu benar sekali. Produsen di dalam situ adalah tumbuhan. Nah, sekarang yang kedua, konsumen. Di mana konsumen ini adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Nah, contohnya di dalam situ ada belalang, katak, dan elang. Mereka bisa hidup karena memakan tumbuhan. Contohnya dalam situ ada panah, belalang memakan tumbuhan. Nah, setelah belalang memakan tumbuhan, maka belalang tersebut akan dimakan atau dikonsumsi oleh katak. Dan katak, setelah katak memakan belalang, maka katak akan dimakan elang. Begitu terusnya. Nah, ketika orang sudah mati karena di atas elang adalah konsumen yang ketiga, karena tidak ada lagi yang bisa memakan elang. Maka ketika elang sudah mati dengan sendirinya, bukan dibunuh atau misalkan bukan dimakan dengan hewan lain, maka ia akan digurai oleh komponen dekomposer, yaitu jamur dan cacing. Betul sekali. Nah,
Nah, ketiga komponen ini mereka berinteraksi dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana bentuk interaksi manusia atau interaksi kita sebagai manusia dengan lingkungannya. Nah, yang pertama interaksi positif. Interaksi positif ini adalah di mana kalian sebagai manusia menjaga lingkungannya agar lingkungan itu tetap terjaga dan sumber daya alamnya tidak akan pernah punah dan selalu tersedia untuk manusia. Nah, sekarang coba perhatikan, ibu ada gambar bawah media. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua interaksi manusia, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Nah, coba kalian perhatikan. Di gambar sini ada contoh interaksi manusia yang positif. Apa saja yang mereka lakukan interaksi positif manusianya? Menanam pohon. Betul sekali. Apa yang mereka lakukan adalah menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, setiap interaksi positif manusia itu memiliki dampak tersendirinya bagi lingkungannya. Nah, coba perhatikan, ketika mereka melakukan interaksi positif dengan lingkungan, maka lingkungan itu akan tetap terjaga dan bersih. Nah, coba perhatikan gambar apa yang terjadi pada lingkungan yang pertama itu. Betul sekali. Yang kedua, ini coba perhatikan daya alam terjaga itu. Ya, yang ketiga. Ya, terus silakan jawab. Ini interaksi positif. Betul sekali. Itu pertama. Apa yang kalian sebutkan dan kalian lihat di media itu adalah bentuk interaksi positif manusia dan dampaknya pada lingkungan. Oke, berikutnya karena ada interaksi positif berarti ada interaksi negatif. Betul. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang interaksi negatif. Nah, coba perhatikan gambar di dalam. Dari gambar yang kalian lihat di dalam itu, kalian bisa simpulkan tidak? Apa itu interaksi negatif manusia dengan lingkungan? Di situ ada gambar apa yang pertama? Pencemaran ibu kota. Ya, gambar yang kedua apa? Deforestasi. Gambar yang ketiga? Penggunaan bahan kimia berlebihan. Nah, dari gambar tersebut, coba satu orang simpulkan. Berarti apa itu interaksi negatif manusia dengan lingkungannya? Saya Bu. Ya, silakan Gio. Interaksi manusia dengan negatif yang dimaksud dengan interaksi negatif terhadap lingkungan dari lingkungan manusia itu adalah yang dimana manusia itu merusak lingkungannya sendiri dengan contohnya membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Gio. Bahwa interaksi negatif manusia dengan lingkungan itu adalah di mana manusia merusak lingkungannya. Seperti pada gambar tadi kalian sebut ada pencemaran, deforestasi dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Nah, kan tadi kita sudah menjelaskan dampak dari interaksi positif. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih dampak negatif dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Saya Ibu. Ya, silakan nih contohnya. Yang pertama Ibu, krisis lingkungan, contohnya pemanasan global. Ya, ada lagi? Oke. Oke, baik. Coba perhatikan gambar yang Ibu pegang. Di sini ada contoh interaksi negatifnya itu. Yang pertama apa tadi? Tebang pohon. Betul. Yang kedua? Buang sampah. Nah, dari contoh interaksi negatif manusia dengan lingkungan, coba lihat dampaknya satu-satu. Yang pertama? Longsor ibu. Yang kedua? Banjir. Yang ketiga? Kerusakan ekosistem. Yang keempat? Lingkungan kotor. Terakhir penyakit. Betul sekali. Tanpa sadar, ketika kita melakukan atau membuang sampah sembarangan terus-menerus di lingkungan sekitar maupun di sungai, kita bisa sakit seperti demam berdarah. Karena udaranya atau nyamuk-nyamuk yang darahnya sudah
sehingga hinggap di kotoran itu mengisap darah kita ke darah manusia, otomatis kita kena virus dari sampah-sampah tersebut. Nah, mulai sekarang kita sebagai manusia wajib menjaga lingkungan. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama itu adalah faktor alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan itu anak-anak dipengaruhi oleh faktor juga. Yang pertama itu faktor alam, di mana faktor alam seperti iklim dan keadaan geografis bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, coba perhatikan gambar yang ditampilkan di depan. Ya, Bu. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Apa perbedaannya? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya, Gio. Silakan. Dari perbedaannya itu, yang sekolah itu di daerah pesisir itu, pesisir pantai, ada dataran rendah. Ya, terus? Di sekolahnya itu dataran tinggi atau dari daerah pegunungan. Oke, ada lagi? Silakan, Fransi. Aktivitas manusia di daerah pesisir dan dataran tinggi. Yang di dataran tinggi itu dia sedang melakukan apa? Melakukan sampai bukan Oke, sedangkan di dataran rendah itu? mencari ikan. Oke, betul sekali. Di dalam gambar tersebut ada dua jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama dia mencari ikan, yang kedua menanam sayur. Nah, kenapa bisa kegiatan manusia di dalam gambar tersebut berbeda? Ibu minta tidak boleh ada yang ribut. Nah, kenapa bisa kedua kegiatan manusia di dalam gambar itu berbeda? Karena keadaan geografisnya mereka. Nah, kenapa gambar di pesisir itu dia mencari ikan? Karena keadaan geografis di mereka itu adalah hanya ada pantai. Sehingga mata pencarian mereka adalah nelayan. Betul sekali. Begitu juga dengan dataran tinggi. Kenapa bapaknya itu tidak mencari ikan? Kenapa? Tidak ada pantai. Iya, betul sekali. Yang ada hanya ada tanah, santai. Betul sekali. Tepuk tangan itu. Berikutnya kita akan membahas tentang sudah membahas faktor alam. Berikutnya kita akan belajar tentang faktor manusianya. Kalau ada faktor alam berarti ada faktor Manusia. betul sekali. Nah, anak-anak, ternyata manusia juga bisa mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya. Seperti apa? Seperti budaya dan juga teknologi. Kenapa bisa teknologi dan budaya bisa mempengaruhi manusia? Karena terkadang penggunaan teknologi dan budaya yang dimiliki oleh manusia itu memiliki pengaruh atau bisa mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, coba perhatikan gambar yang ditampilkan di depan. Oke, sebentar. Ibu terangkan dulu ya. Bang. Siapa itu? Sentri, pakai sini. Kalian siapa? Ya. Ibu tuh. Hai, Bina. Oke, kita akan belajar yang pertama itu adalah dipengaruhi oleh teknologi. Ternyata teknologi itu bisa mempengaruhi kegiatan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan dia memiliki dampaknya tersendiri pada lingkungan. Nah, yang pertama, coba perhatikan gambar yang tulisannya warna hijau. Di situ ada tulisan teknologi sebagai solusi atau dampak positif. Nah, teknologi juga maksudnya adalah bahwa teknologi itu memiliki pengaruh atau dampak positif pada lingkungan. Seperti dengan adanya teknologi, kita bisa mengolah sampah sesuai dengan jenis-jenisnya. Seperti kayak ada sampah plastik dipisahkan dengan sampah seperti daun-daunan. Oke, yang kedua, dengan adanya teknologi, energi seperti energi matahari, panel tata surya. Pernah lihat tidak? Listrik sebelum ada PLN ada panel tata surya. Ya, Pernah lihat? Pernah, Ibu. Seperti itu. Ada sendiri. Ya, benar.
gambarnya kurang jelas ya. Ya. Sudah jelas. Ini dua. Iya, tinggal pertanyaan. Sudah? Sudah Ibu. Coba perhatikan gambar yang ada bertaninya dengan transportasinya. Gambar transportasi apa yang di dalam itu? Mobil. Betul sekali. Dengan adanya teknologi juga, transportasi bisa menjadi ramah lingkungan. Pernah tidak dengar ada istilah mobil listrik? Pernah itu. Iya. Kenapa disebut dengan mobil listrik? Karena dia Silakan. karena bahan bakarnya itu diganti dengan arus listrik. Iya, betul. Dia tidak memakai minyak bumi, tetapi memakai baterai atau harus dicas melalui listrik. Tepuk tangan untuk dia. Nah, ketiga, teknologi itu adalah bisa membantu pertanian. Contohnya seperti irigasi. Nah, irigasi ini bisa membantu petani mengalirkan air dari apa? Dari sungai menuju ke mengalirnya kemana? Sampai ke sawah. Ya, terus ada pupuk juga yang bisa membantu pertumbuhan apa? Pertumbuhan manusia atau pertumbuhan tumbuhan? Pertumbuhan. Iya, tidak mungkin manusia menggunakan pupuk toh? Ya, betul. Terus dengan adanya teknologi juga hasil panen manusia itu meningkat dan tanpa merusak tanah atau lingkungannya. Nah, selain dampak positif dari teknologi, ternyata teknologi juga itu memiliki dampak negatifnya pada lingkungan. Sabar ya, Ya Ibu. Nah, coba kalian perhatikan gambar di dalam itu teknologi sebagai masalah atau dampak negatifnya. Perhatikan gambar yang pertama, bisa dilihat? Ya, bisa. Ibu. Minta semuanya perhatikan. Di situ gambar pertama itu gambar apa? Pabrik. Limbah industri. Ya, betul sekali. Ternyata limbah-limbah atau industri pabrikan seperti pabrikan snack atau pabrik kacang-kacangan baju itu limbahnya itu bisa mempengaruhi kerusakan lingkungan pada manusia. Ya, seperti misalkan hasil limbah itu dibuang ke sungai. Akhirnya dampaknya apa? Air kembali. Ya, betul sekali. Dan yang kedua itu polusi kendaraan. Nah, kendaraan yang kita sering gunakan seperti motor, terus mobil itu, ya, kresen, kio, ibu minta tidak boleh. Kalian nanti berdiri di depan, terus nyanyi. Ya, ibu lihat juga anak-anak ini kurang semangat. Ibu minta karena kio dengan kresen tadi tidak bisa diam. Silakan ibu minta maju ke depan dan nyanyi satu lagu untuk menghibur kami semua. Silakan. Silakan. Kresen, kio, silakan. Kak, kita. Ya, silakan. Ya, saya minta teman-teman berdiri. Ya, Supaya semangat. silakan. Teman-teman semuanya berdiri dan perhatikan teman kita di depan. Ya, silakan. Di sini senang, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Karena di lomba-lomba hati kita senang, karena di lomba-lomba hatiku goyang-goyang. Oke, geografi tidak boleh ribut lagi ya. Dengarkan apa yang dijelaskan di depan. Tadi kita sampai mana? Sampai di kendaraan. Oke. Jadi kendaraan yang sering kita gunakan itu adalah seperti motor, terus mobil itu, asap-asapnya itu bisa menyebabkan polusi udara. Sehingga dampaknya itu terjadi apa? Iya, betul sekali. Ketika udara sudah kena polusi, maka udara menjadi kotor. Nah, berikutnya di sini
ketika kita sering menggunakan TV, barang-barang teknologi, terus HP, terus sudah rusak, dibuang sembarangan, bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pencemaran tanah. Nah, ketika besi-besi itu sudah berkarat, terus bertumpuk atau tidak didaur ulang oleh manusia, maka dia akan efek sampingnya itu pada tanah. Tanahnya menjadi apa? Menjadi tidak subur. Nah, berikutnya juga dampak negatif dari penggunaan teknologi itu adalah alat berat. Pernah lihat tidak apa namanya? Albert Budian, pernah lihat? Eksa. Eksa. Pernah lihat di lingkungan sekitar kalian? Berat di rumah. Iya. Ternyata Eksa. Ini siapa? Ini kamera coba. Oke, ternyata alat berat juga bisa mempengaruhi dampak negatifnya, bisa mempengaruhi lingkungan juga. Nah, pernah lihat alat berat yang ada di dalam gambar ini? Pernah. Apa namanya? Ekskavator ini. Oh, betul sekali. Ternyata ekskavator itu adalah bisa mempercepat deforestasi. Dampaknya apa? Dengan adanya alat tersebut, hutan menjadi rusak. Betul. Nah, sekarang karena kita sudah belajar tentang pengaruh coba ya. Berikutnya kita akan belajar tentang budaya. Budaya ini adalah merupakan faktor manusia yang mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan. Terkadang kita sering membiasakan diri kita membuang sampah sembarangan. Siapa yang pernah buang sampah sembarangan? Nah, itu adalah kebiasaan atau budaya yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, budaya tersebut atau ketika kita membuang sampah secara terus-menerus, apa yang terjadi pada lingkungan? Jadi itu cemari. Iya, betul sekali. Terus, ketika kalian membakar sampah, kalian sering membakar sampah? Apa yang terjadi pada lingkungan ketika kalian membakar sampah? Maka terjadi polusi udara. Betul sekali. Nah, budaya kita sebagai manusia juga itu punya budaya positifnya. Siapa yang pernah ikut kerja bakti di lingkungan sekitar kalian? Saya dulu. Pernah kerja bakti apa, Gio? Membersihkan lingkungan. Dengan siapa? Dengan anggota masyarakat. Ya. Jasa? Membersihkan selokan. Iya, betul sekali. Itu merupakan budaya positif. Budaya positif kita sebagai manusia dalam menjaga lingkungannya. Nah, sekarang siapa yang pernah menanam pohon? Saya dulu. Kalian pernah menanam pohon di mana? Di lingkungan. Iya, betul sekali. Itu merupakan budaya kita sebagai manusia dalam menjaga lingkungan kita. Betul sekali. Tepuk tangan. Masih siap belajar? Ada yang sudah sekali. Oke, baik anak-anak. Ketika kita sudah belajar tentang faktor terus dampak-dampaknya, sekarang kita akan belajar upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, upaya kita dalam menjaga keseimbangan lingkungan itu adalah bisa seperti menanam pohon kembali di tanah yang gundul, terus pengelolaan sumber daya yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan di depan, akan besar gambarnya. Nah, di dalam situ ibu sudah menyediakan gambar bagaimana upaya kita sebagai manusia dalam menjaga
terjaga dan juga bersih. Apa yang gambar pertama itu menggambarkan tentang apa? Saya Bu. Ya silakan Jasa. Ya sama seperti yang teman saya sampaikan, mereka lagi menanam Menanam apa? Yang dinamakan repolisasi. Ya, betul sekali. Kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh manusia yang ada pada gambar itu adalah menanam pohon di tanah yang gundul. Nah, anak-anak, menanam pohon kembali di tanah yang gundul itu untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu tulisannya tentang apa atau menggambarkan tentang apa? konservasi Bu. Nah, betul sekali. Konservasi ini adalah melindungi tumbuhan atau satwa dari atau ekosistem agar tetap terjaga dan tidak punah. Betul sekali. Nah, yang ketiga, coba perhatikan. Ada gambar apa saja di situ? Pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, Ibu. Ya, seperti apa? Hemat air. Ya, yang kedua, Pengelola sampah dengan yang baik. ketiga, Gunakan energi terbarukan. good job. Tepuk tangan. Pengelolaan sumber daya alam secara teratur atau secara berkelanjutan itu, di mana kita memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan kita tanpa merusak lingkungan agar tersedia bagi generasi-generasi yang mendatang. Oke. Berikutnya, coba perhatikan gambar yang keempat. Apa yang dilakukan oleh siswa di dalam gambar tersebut? Menjaga kebersihan, Bu. Memungut sampah. Menjaga lingkungan, Ibu. Iya, betul sekali. Itulah yang dinamakan dengan pendidikan lingkungan. Seperti misalkan setiap hari Sabtu kita sering melakukan bekerja bakti seperti memungut sampah dan juga Bersama kelas. iya, terus Iya. seperti memungut sampah, terus mencabut rumput-rumput yang di sekitar taman sekolah. Nah, terus yang kelima, di situ upaya kita adalah bahwa kita sebagai masyarakat yang bergantung dengan lingkungan itu harus punya apa? Kesadaran, Bu. Kesadaran, betul sekali. Kalau misalkan kalian tidak punya kesadaran dalam menjaga lingkungan, apa yang terjadi? Lingkungan tidak sehat, Bu. Kalau misalkan kalian tidak punya kesadaran dalam menjaga lingkungan itu, berarti kalian tidak sayang lingkungan dan bisa menyebabkan lingkungan bisa kotor, tercemar. Karena kalian itu tidak punya sikap dalam menjaga, tidak punya sikap peduli, dan tindakan nyata dari diri kalian dalam menjaga lingkungan tetap lestari. Nah, ketika kita sudah belajar tentang apa itu interaksi, bagaimana hubungan interaksi manusia dengan lingkungan, bagaimana ketergantungan manusia dengan lingkungan, terus belajar faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi lingkungan. Yang terakhir kita akan belajar tentang contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, perhatikan gambar di depan, sudah ya, Ibu. Rifa dengan Jasa, coba perhatikan gambar di depan. Ya, Bu. Nah, di dalam situ, di dalam gambar tersebut sudah tersedia jenis-jenis kegiatan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan yang pertama, coba perhatikan gambarnya dengan baik. Apa yang dia lakukan di dalam gambar tersebut? Membersihkan apa? Jelas gambarnya? Mamin. Sudah jelas, Bu. Jelas. Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apa gambar pertamanya? Saya bertani, Bu. Iya, betul sekali. Itu merupakan apa? Salah satu menjaga lingkungan. Bertani itu merupakan contoh jenis kegiatan manusia atau contoh apa? Contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Coba gambar yang kedua itu. Dia sedang menangkap ikan. Betul sekali. Di dalam gambar tersebut manusianya sedang menangkap ikan. Nah, manusia menangkap ikan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan pangannya. Nah, terus yang ketiga, coba perhatikan gambar yang ketiga. Apa yang dia lakukan di dalam gambar tersebut?
Menggunakan air secara hemat, Ibu. Betul sekali. Nah, itu adalah merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu dengan apa? Lingkungan. Menggunakan air secara hemat, Ibu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk itu. Oke, dan menggunakan air secara hemat itu membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup dan makhluk hidup lainnya. Nah, siap menghemat air ketika kalian sudah pulang rumah? Siap. Nah, siap dalam hal apa dulu? Ya, Bu. Siap dalam hal apa? Menggunakan air. Menggunakan air, Ibu. Ya, betul sekali. Terus, gambar yang keempat. Coba perhatikan gambar keempat itu contoh interaksi manusia dengan lingkungannya. Apa yang mereka lakukan di gambar yang keempat itu? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan. Menyapu lingkungan yang kotor. Iya, betul sekali. Mereka sedang menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, terus menyapu halamannya. Nah, anak-anak mencari kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, membuat lingkungan menjadi sehat, nyaman, dan terhindar dari penyakit. Siap menjaga lingkungan? Siap. Misalkan kalian lihat sampah dan pipa sudah keluar ruangan, apa yang kalian lakukan? Memungut sampah. Pintar sekali. Tepuk tangan. Yang terus, gambar yang kelima. Coba perhatikan gambar yang kelima. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Iya, betul sekali. Yang mereka lakukan adalah menanam pohon. Nah, anak-anak menanam pohon dapat menjaga keseimbangan udara atau keseimbangan lingkungan, menghasilkan udara segar, mencegah banjir, terus membuat lingkungan menjadi indah dan sejuk. Nah, manfaat interaksi positif manusia dengan lingkungan itu adalah kebutuhan hidup terpenuhi. Terus yang kedua itu lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Terus yang ketiga hidup menjadi sehat dan sejahtera. Dan yang terakhir bumi menjadi tempat tinggal yang baik untuk kita dan generasi yang akan mendatang. Siap menjaga lingkungan tetap bersih? Siap. Sabar. Oke, siap berinteraksi dengan lingkungan secara bijak? Siap. Siap menjaga lingkungan? Siap. Siap menghemat air ketika Siap. tepuk tangan. Oke, ketika kita sudah belajar tentang ini, sudah mengerti atau sudah paham apa yang sudah jelaskan? Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian, dibagi secara kelompok. Nah, nanti semuanya presentasi di depan. Siap, Bu. Nah, kelompoknya Ibu akan bagikan. Karena di sini 4 perempuan, 4 laki-laki, berarti 2. Kelompok 1 perempuannya 2, kelompok 2 sama juga, begitu juga dengan laki-laki. Ibu sendiri akan pilih kelompoknya. Kelompok satunya itu depan belakang Vika, terus Tamnau, Rifa Lagu dengan Jasal. Itu kelompok satunya. Ibu minta kalian putar balik. Oke, siap. Kita kelompok coba. Putar balik. Putar balik kalau Ibu menghadap teman-teman kelompok. Sudah. Begitu juga kelompok 2. Kelompok satunya itu ketuanya itu Rival. Iya, Bu. Kelompok 2-nya itu ketuanya itu Nasib. Bentar ya. Siapkan kertas, terus pulpen. Sudah Ibu sudah. Tidak boleh ribut. Nanti kerja soalnya itu harus kerja sama, tidak boleh kerja sendiri. Sabar, Ibu ini. Baru Ibu baca sabar. Nah, di kertasnya itu kalian tulis nama-nama kelompok kalian, terus kalian kelompok berapa? Siap. Terus sama tanggal hari ini ya. Oke, Bu. Nah, pertanyaan yang pertama itu kalian perhatikan
perhatikan gambar di sini. Ibu minta coba perhatikan semua kelompok, perhatikan gambar ini. Panduannya nanti nomor 1 dengan nomor 2, panduannya lihat gambar ini ya. Ya Ibu. Ya. Pertanyaannya itu, yang pertama itu, apa yang kalian lihat di dalam gambar ini? Di dalam gambar ini. Sudah? Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah? Jawab sudah? Sudah, Bu. Sudah tulis? Sudah Ibu. Nah, ketika kalian sudah lihat apa yang terjadi di sini, apa perbedaan dari gambar tersebut? Perbedaan kondisi dari lingkungan ini. Masih nomor 1 itu Ibu. Iya, Mas beda. Itu nomor 2. Siap, Bu. Nomor satunya tadi itu. Ya, yang nomor 2 ya sudah. Nomor 2. Apa? Apa perbedaan dari gambar ini? Nomor satunya, apa yang kalian lihat? Kalian tulis dalam bentuk esai. Tulis. Apa yang kalian amati dari gambar ini? Terus yang keduanya, setelah kalian amati, nah apa perbedaan dari gambar ini? Mengerti? Ya, mengerti, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terus pertanyaan yang ketiga ya. Iya, Bu. Oke. Pertanyaannya itu, mengapa aktivitas manusia sudah? Mengapa aktivitas manusia dapat merusak lingkungan? Sudah? Nomor 2. Terus untuk nomor yang terakhir, apa hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan? Apa hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan? Maaf, nomor 4-nya salah. Apa hubungan antara kegiatan manusia dengan dampaknya bukan lingkungannya? Oke, baik. Soalnya sudah selesai, silakan kerja. Ibu akan pantau setiap kelompok wajib bekerja sama. Habis itu presentasi di depan. Nah, nomor satu ini kalian lihat lagi dulu gambarnya yang ibu tampilkan di depan. Terus habis itu kalian tulis dalam esai misalkan 5 kalimat. Gambar yang tadi itu gambar apa yang kalian lihat. Terus nomor 2 nanti setelah kalian sudah amati gambarnya, kalian tulis apa perbedaan lingkungan tersebut. Sudah siap? Siap, Bu. Yang kedua sudah? Nomor satunya itu kalian lihat replace dulu gambarnya. Apakah setelah kalian sudah lihat replace gambarnya, video ibu minta lihat teman kalau sedang kerja dan dengarkan apa yang ibu Saya lagi bicarakan. perhatikan gambar ini. Iya. Mana yang lebih baik? Nah, ketika kalian sudah amati gambarnya dengan baik, kalian tulis dalam bentuk esai. Nah, seperti ini juga bisa. Terus nanti nomor 2-nya masih tetap ada hubungannya dengan nomor 1. Nomor 2-nya ini nanti tulis perbedaan di dalam kalian amati gambarnya, tulis perbedaan lingkungannya dalam gambar. Terima kasih.
Ya. Diskusi boleh tapi jangan terlalu keras suaranya. Sudah anak? Bisa. Karena kalian sudah kerja. Ini sebentar Ibu sebelum saya membacakan. Mas, nomor satu yang ini. Sebelum saya mempresentasi itu di sini saya langsung saya membaca dokumen supaya lebih jelas kita bagaimana tahu. Bisa. Nanti kalau pas presentasi nanti semua kelompoknya maju di depan ya. Tidak. Siapa nanti melihat bulannya harus dijelaskan siapa ketua kelompoknya. Kalian harus memperkenalkan diri. Biar saya ada di sini. Dia sudah. Dia sudah. Bisa ya. Ya. Nomor 2 sudah. Kita keluarkan. Nomor 2. Tunggu selesai magang nanti kalian masuk. Kalau nanti mau makan, selesai. Ya mas itu, mobilnya PG-nya belum datang. Nanti kita pas sudah selesai ini, kan jam 12 toh, ya 12, baru kita nanti makan MPG. Iya. Sabar ya. Kepala sekolahnya masih antri sana, bilang banyak MPG-nya. Iya, dia sedang. Kalau anak sekolah tuh nggak boleh pakai cincin. Nanti besok kalau anak sekolah lagi nggak boleh pakai cincin. Yang anting-anting itu, sama 2 rambut itu. Sudah. 3. Anak-anak sudah? Nah sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk presentasi materinya dari kelompok 1 dulu maju ke depan. Ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya dari siapa? Lima aku dari kelompoknya. Ibu sama saya Bu. Dia ketua pimpinan. Perwakilan sekelompok. Pemilihan dari anak notulennya itu. Baik Ibu, langsung saja Ibu. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Presiden. Ibu. Ketika teman kalian atau kelompok 1 sedang presentasi di depan, Ibu minta semuanya perhatikan teman kalian yang lagi presentasi. Ya. Nah sekarang Ibu minta kelompok 2
ini. Baik Bu. Ya, silakan Tukang Gracia presentasikan hasil kerja kalian. Oke baik Bu, sebelum saya menjawab serta mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, terlebih dahulu saya akan membacakan dulu anggota kelompok saya. Ya, silakan. Supaya teman-teman kelompok yang lain juga tahu. Yang pertama, Saya sudah tahu. Gregorius Jasal. Yo. Yang kedua, teman kelompok Rivalus Agan Banggur. Yang kedua, Tamna Putih Bolong. Yang ketiga, Lodo Kimpolo. Ya, silakan. Karena Oke. kalian sudah tadi menyebutkan anggota kelompoknya kalian. Nah, sekarang Ibu minta kalian presentasikan Oke. hasil kerjanya kalian. Siap. Pertanyaan nomor satu. Ya Bu, pertanyaan nomor 1 tadi, apa yang kalian lihat di dalam gambar tersebut? Jadi baik Ibu, di sini sudah ada media yang sudah Ibu buat. Ya. Dan di dalam media ini ada gambar. Yang pertama ini orang atau manusia lagi menebang pohon. Terus yang berikutnya mereka membuang sampah pada tempatnya, Bu. Ya. Dan Ada ada sebelum kalian menjelaskan tugasnya kalian, tadi yang Ibu minta itu kalian amati gambar yang pertama ini. Baru yang di bawahnya dulu. Nanti Di atas. ini kan tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang untuk panduan kerja tugasnya kalian amati tugas ini. Gambar ini jangan kalian amati, jangan lihat. Yang di atas saja kayak Ya, gitu. yang kalian amati di Oh, dalam iya. gambar ini. Baik. Bisa menjelaskan ulang dulu Oke, baik. Jasal? Oke, yang pertama Ibu, Ya. apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Jadi di dalam gambar ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama di sini ada manusia yang membuang sampah di sungai. Ya. Terus? Dan yang berikutnya di sebelahnya Ibu ada manusia yang lagi melakukan buang sampah pada tempatnya, terus menyiram bunga dan menanam pohon. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua, apa perbedaan dari gambar di depan? Baik Ibu, sebelum saya menjawab Ibu, jadi pertanyaan yang kedua ini apakah masih tertuju pada gambar yang ini? Ya, gambarnya masih tertinggal. Nomor 1, nomor 2 itu adalah panduannya itu gambar yang ini. Yang itu. Ya. Jadi perbedaannya Ibu dan teman-teman sekalian, jadi yang di bagian kiri saya ini itu seperti yang kita lihat bersama, dari warna airnya saja sudah berbeda. Dan ini faktor dari tingkah manusia yang tidak membuang sampah pada tempatnya, dan yang lain juga menebang pohon sembarangan. Dan yang berikutnya sebelah ini itu sudah jauh perbedaan dengan yang digambar sebelah kiri saya ini. Kalau yang sebelah kanan saya ini, coba teman-teman perhatikan, di sini airnya itu atau air sungai itu jernih sekali, bahkan ikan-ikannya sangat begitu antusias mencari makan. Nah, yang di sini juga mereka membuang sampah pada tempatnya, menyiram bunga dan menanam pohon. Iya Bu. Seperti itu. Oke, baik. Lanjut ke nomor 3. Oke, pertanyaan yang ketiga, mengapa aktivitas manusia dapat merusak lingkungan? Oke, sekali lagi, mengapa aktivitas manusia dapat merusak lingkungan? Jadi, teman-teman, coba perhatikan ke depan. Jadi di sini, inilah tindakan manusia yang dapat merusak lingkungan. Coba teman-teman perhatikan di gambar ini. Mereka itu membuang sampah di selokan, dan yang berikut menebang pohon sembarangan, dan seperti itu. Ya, seperti Ya. Oke, baik. Yang berikut, pertanyaan yang terakhir, apa hubungan antara kegiatan manusia dengan dampaknya? Baik, di sini saya akan menjawab hubungan antara kegiatan manusia dengan dampaknya. Coba teman-teman perhatikan ya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama contoh interaksi negatif dengan contoh interaktif positif. Jadi di sini dapat kita ketahui sudah tertera dengan jelas bahwa tindakan manusia yang di bagian kanannya saya ini contoh interaktif negatif ini sudah jelas di sini mereka itu mencemarkan lingkungan dengan tidak baik. Di sebelah saya ini mereka itu menjaga kelestarian alam atau lingkungan. Sekian dari saya Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
mempresentasikan hasil kerja kalian? Kelompok Ibu. Rinto Ibu, maju ke depan. Ya, silakan. Gio. Ayo kelompok 2, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan nih. Ya, Ibu minta kelompok karena tadi kelompok 1 sudah presentasi, semuanya harus perhatikan kelompok 2 yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Silakan Bu Kani. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Siap. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk soal yang pertama, apa yang kalian lihat dari gambar? Tadi Ibu sudah tunjukkan media, yaitu di sini berdasarkan media ini kami dapat melihat bahwa di sini ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama yaitu kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dengan menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya dan juga menyiram bunga. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Nah, contohnya di sini yaitu membuang sampah di selokan atau di sungai dan juga menebang pohon. Nah, untuk soal yang kedua, apa perbedaan pada gambar tersebut? Berdasarkan gambar pada media ini, perbedaannya yaitu yang dimana manusia melakukan 2 kegiatan yang berbeda, yang dimana kegiatan yang pertama yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan juga kegiatan yang kedua yaitu dapat merusak lingkungan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa aktivitas manusia dapat merusak lingkungan? Nah, menurut kelompok kami, aktivitas manusia dapat merusak lingkungan karena manusia seringkali membuang sampah atau melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Contohnya yaitu membuang sampah di sembarang tempat, yang kedua yaitu menebang pohon, dan yang ketiga yaitu itu saja. Iya, yang keempat. Yang keempat, apa hubungan antara kegiatan manusia dengan dampaknya? Menurut kelompok kami, ada 2 dampak aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama itu dampak positif, yang kedua itu dampak negatif. Nah, yang pertama itu dampak positif. Contohnya itu manusia membuang sampah pada tempatnya, yang kedua menanam pohon atau reboisasi, dan yang ketiga memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, untuk aktivitas yang kedua yaitu negatif, contoh kegiatannya yaitu membuang sampah di sembarang tempat dan juga menebang pohon secara terus-menerus. Itu saja Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, pintar sekali ya untuk kelompok 1, kelompok 2 jawabannya bagus-bagus sekali. Nah, sekarang Ibu minta dulu kertas jawabannya kalian. Nanti minggu depan Ibu akan kasih poinnya ya. Ini Ya, untuk Ibu. kelompok 1. Tidak. Ibu kalau Ibu gimana Ibu punya? Oke. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan sudah mempresentasikan, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, nah sekarang Ibu mau tanya dulu sama kalian setelah kalian belajar, apa yang kalian belajar materi hari ini, apa yang kalian dapat setelah Ibu memberikan materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Yang Saya, Bu. silakan katakan. Ya, Rifa Lagun, silakan. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Ibu. Ya, Jasa. Setelah saya mempelajari materi kita pada pagi hari ini Ya. tentang menjaga kebersihan lingkungan, di sini saya banyak dapat manfaat yang dimana ketika saya tidak membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan juga akan tidak bersih tentunya. Dan ketika sebaliknya, maka lingkungan juga akan bersih. Sekian itu. Ya, tepuk tangan. Nah, dari setelah Ibu memberikan materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan, mungkin ada proses yang atau materi yang sulit kalian pahami. Nanti kalau misalkan
ada yang kalian belum pahami, biar minggu depan kita akan belajar sama-sama bagian yang belum kalian pahami. Sudah paham? Benar, sudah paham semua? Tepuk tangan. Oke. Nah, berikutnya. Oke, Ibu berterima kasih sekali sama kalian karena kalian sudah aktif, semangat belajarnya hari ini, terus antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan umum dari materi yang kita belajar hari ini. Hari ini tadi kita belajar apa? Tentang lingkungan. Tentang lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungan, Ibu. Hari ini kita sudah belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, jadi anak-anak, setelah kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan, kita patut menjaga lingkungan kita tetap terlestarikan. Nah, mulai dari hal apa tadi? Seperti Membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Itu adalah contoh hal-hal yang sederhana. Nah, terus kita sebagai manusia juga itu harus punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Nah, mulai dari hal apa tadi yang kalian sebutkan tadi itu, membuang sampah pada tempatnya. Terus kalian harus, kalau misalkan di lingkungan kalian ada kerja bakti lingkungan, kalian harus mengikuti kerja bakti tersebut. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Karena tadi kita diawali dengan doa, dan sekarang sebelum pulang, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya dulu. Ya, kau silakan. Ibu minta maju ke depan untuk pimpin doanya. Nah, sekarang, oke, Ibu minta teman-teman untuk berdiri semua dan siapkan parti untuk kita berdoa. Dan Ibu harap materi-materi yang Ibu berikan tadi itu semuanya dapat kalian pahami dan kalian terapkan di kehidupan kalian setelah keluar dari ruangan ini. Oke, silakan kayak dia memimpin doa. Mari kita berdoa. Sembah kepada Tuhan dan Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya. Amin. Bapa dan Saudara dan Amin. Ya, anak-anak silakan keluar.